Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan seputar bagaimana cara menghitung jarak pada dimensi 3 untuk matematika SMA. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian bisa update terus dengan video Pak Mas. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, jadi materi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke garis EG adalah titik-titik. Ya. Untuk menjawab soal ini, tentunya kalian harus menggambar dahulu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya masing-masing 6 cm. Setelah itu kalian baru akan menentukan jarak titik B ke garis EG. Nah, kita lihat di gambar ini, kubus ABCD EFGH. Nah, kemudian titik B, ya, dan ada garis EG. Kita akan menentukan jarak titik B terhadap garis EG. Yang pertama adalah dari titik B kita buat suatu bidang yang akan berpotongan dengan garis EG. Nah, di sini bidang yang melalui B dan tegak dan memotong garis EG adalah bidang BEG. Nah, jadi kita tentukan dulu bidang BEG. Nah, kemudian sesuai dengan definisinya, jarak titik terhadap garis adalah garis yang menghubungkan dari titik B tegak lurus ke garis EG. Nah, di sini kita tentukan garis yang tegak lurus dengan EG yaitu garis BP. Nah, di sini segitiganya adalah segitiga sama sisi. Nah, karena segitiga sama sisi sehingga P tengah-tengah di antara EG. Dan untuk menentukan panjang BP ini kita gunakan rumus garis tinggi segitiga BEG. Nah, garis tinggi segitiga BEG dengan sisinya adalah 6/2. Jadi BE, EG, dan GB itu adalah sisi-sisi pada segitiga BEG, masing-masing panjangnya adalah 6/2 cm. Sehingga garis BP, panjang garis BP sama dengan 6/2/2/3. Jadi BP sama dengan 3/6 cm. Jadi jarak B ke EG sama dengan BP sama dengan 3/6 cm. Baik, kita lanjut nomor berikutnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Kemudian P titik tengah CG. Pertanyaannya, jarak titik P ke HB adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini tentunya kalian yang pertama yaitu menggambar kubus ABCD EFGH dengan rusuk-rusuknya masing-masing adalah 12 cm ya. Nah, ini gambar kubus ABCD EFGH, rusuknya adalah 12 cm. Kemudian tentukan titik P. P adalah titik tengah CG.
Nah, P titik tengah CG, P di antara C dan G. Kemudian pertanyaannya adalah jarak titik P ke garis HB. Jarak titik P ke garis HB adalah panjang suatu garis yang melalui P dan tegak lurus dengan HB. Caranya kita buat suatu bidang melalui titik P dan memotong garis HB. Bidang di sini yang paling tepat yaitu bidang PBH. Bidang PBH. Nah, yang masing-masing panjangnya bahwa PB sama dengan PH sama dengan akar GH kuadrat ditambah PG kuadrat. Nah, GH kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat, jadi sama dengan 144 ditambah 36 sama dengan akar 180. Disederhanakan menjadi 6 akar 5. Jadi panjang PH dan panjang PB sama dengan 6 akar 5. Kemudian PQ. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang garis PQ, di mana panjang garis PQ merupakan jarak titik P terhadap garis HB. Kita gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu PQ sama dengan HP kuadrat dikurangi HQ kuadrat sama dengan akar 6 akar 5 kuadrat dikurangi 6 akar 3 kuadrat sama dengan akar 180 dikurangi 108 sama dengan akar 72. Disederhanakan menjadi 6 akar 2. Jadi jarak P ke garis HB adalah 6 akar 2 cm. Baik, nomor berikutnya. Diketahui kubus PQRS TUVB dengan panjang rusuk 8 cm. Titik L perpanjangan rusuk SP dengan perbandingan AP dibanding AS 1:3. Jarak A ke QSWU. Nah, jangan lupa kita buat dulu gambar kubusnya. Nah, gambar kubus PQRS TUVB. Kemudian AP dibanding AS 1:3, sehingga di situ AP-nya sama dengan 4. Nah, AP itu kita peroleh dari perbandingan berikut. Kita lihat di sebelah kiri yang ada di kotak, AP dibanding AS sama dengan 1:3. AP dibanding 8 plus AP, karena AS itu adalah 8 ditambah AP. Nah, sama dengan 1:3. Kemudian ujung dikalikan ujung, AP kali 3 yaitu 3 AP. Kemudian yang tengah dikalikan yang tengah, 8 plus AP kali 1, 18 AP, sehingga AP sama dengan 4 cm. Nah, setelah itu coba kita lihat segitiga AQS. Lihat lagi ke gambar segitiga AQS. Segitiga AQS ini, nah, kita akan mencari yaitu garis AB, karena yang ditanyakan adalah jarak A ke bidang QSWU. Nah, jadi jarak dari A ke garis QS. Nah, sesuai definisinya bahwa jarak titik ke bidang adalah jarak titik terhadap garis perpotongan kedua bidang tersebut. Garis yang melalui titik A adalah garis AQS. Garis yang melalui garis
bidang berikutnya yaitu QSWU, perpotongan di QS. Makanya di sini berarti jarak yang kita cari adalah jarak AB, karena jarak A ke QS yang tegak lurus. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan luas segitiga AQS, dimana luas segitiga kalian sudah tahu, alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang yang pertama, seandainya alasnya itu adalah QS, berarti tingginya adalah AB. Berarti QS kali AB dibagi 2. Nah, kemudian seandainya alasnya adalah AS, berarti luasnya adalah AS kali PQ dibagi 2. Nah, coba kita lihat kembali ke dalam kotak sebelah kiri. AB kali SQ dibagi 2 sama dengan AS kali PQ dibagi 2. Kemudian 2-nya kita coret, tinggal AB kali SQ sama dengan AS kali PQ. AB sama dengan 12 kali 8 dibagi 8 akar 2. AS nya adalah 12, kemudian PQ-nya adalah 8 dibagi SQ. SQ adalah 8 akar 2, sehingga kita dapatkan 6 akar 2. Jadi jarak titik A ke bidang QSWU adalah 6 akar 2 cm. Lanjut soal berikutnya. Diketahui TABCD 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak titik A ke garis TC. Jangan lupa kita buat limas TABCD. Nah, ini limasnya. TABCD alasnya adalah 12 kali 12. Panjang rusuk tegaknya adalah 12 akar 2. Alasnya ABCD persegi ya. Nah, dimana AB 12, BC 12. Oke. Nah, setelah kita membuat suatu gambar, nah, yang akan kita tentukan adalah titik A, jarak titik A ke garis TC. Kita buat garis yang melalui A dan tegak lurus dengan TC. Nah, tentunya kita buat dulu bidang melalui titik A dan berpotongan dengan garis TC, yaitu bidang yang kita bentuk yaitu TAC. Setelah kita amati, ternyata TAC ini adalah segitiga sama sisi, karena AC-nya itu adalah diagonal sisi dari ABCD, dimana ABCD itu sisinya 12, berarti diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Dengan demikian, di sini karena segitiganya sama sisi dan yang kita cari adalah garis tinggi, karena yang tegak lurus dengan TC yaitu garis yang melalui A dan pas di tengah-tengah TC, yaitu kita kasih ke tempat kedudukan yaitu titik P. Kita akan mencari AP. AP ini adalah merupakan garis tinggi, sehingga kita gunakan garis tinggi segitiga AT, segitiga TAC. Masih ingat kan garis tinggi segitiga sama sisi? Masih, yaitu A per 2 akar 3. Nah, A per 2 akar 3. Di sini A-nya adalah 12 akar 2 dibagi 2 kali akar 3. Nah, lebih jelasnya kita lihat yang ada di dalam kotak. Setelah kita tahu di gambar, sekarang kita lihat di dalam kotak. TAC segitiga sama sisi. Panjang sisinya 12 akar 2. AP garis tinggi sama dengan 12 akar 2 per 2 akar 3. AP sama dengan 6 akar 6 cm.
Nah, jadi jarak titik A ke garis TC adalah 6 akar 6 cm. Ya, mudah kan? Iya, yang penting ingat ya. Nah, di sini kalau segitiganya sama sisi, kemudian jarak titik A terhadap salah satu garis pada sisi tersebut, maka kita gunakan garis tinggi segitiga. Berikutnya nomor 5. Diketahui 5 segi 4 beraturan T ABCD dengan panjang rusuk alas sama dengan panjang rusuk tegak 10 cm. Titik O adalah titik potong garis AC dan BD. Jarak titik O ke rusuk CT adalah titik-titik. Ya, jangan lupa kita buat gambar dulu. Nah, 5 TABCD. Kemudian sisi-sisinya adalah 10 cm. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Oke, pertanyaannya adalah jarak titik O ke TC. Nah, jarak titik O ke TC berarti kita buat bidang yang melalui titik O dan memotong garis TC. Ya, berarti bidangnya adalah TOC. Kemudian TOC adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya yaitu di O, TOC. Nah, dalam pembahasan ini, soal ini kita gunakan luas segitiga TOC. Nah, seperti sebelumnya, luas segitiga TOC, andaikan alasnya TC, maka tingginya adalah PO. Nah, kemudian bisa juga alasnya OC, tingginya TO, karena TOC itu tegak lurus di O. Nah, barulah nanti akan ketemu PO P. O ke P ya. O ke P. Kita lihat sebelah kiri ke kotak. Nah, berarti kan CT kali PO dibagi 2 sama dengan OC kali TO dibagi 2. Nah, ini adalah luas segitiganya ya. Kemudian CT-nya 10. Ya, CT 10. PO belum tahu yang mau dicari. OC adalah setengah dari AC, yaitu 5 akar 2. TO berarti sama dengan TC kuadrat dikurangi OC kuadrat kemudian diakarkan, yaitu 10 pangkat 2 dikurangi 5 akar 2 pangkat 2, sehingga kita peroleh akar 50 ya. Sehingga proses berikutnya 10 kali PO sama dengan 5 akar 2 kali akar 50. Dengan demikian PO sama dengan 5 akar 2 kali 5 akar 2 dibagi 10 sama dengan 5. Jarak O ke CT sama dengan 5 cm. Oke, lanjut. Nomor 6. Diketahui TABCD 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk 10 cm. Titik P pada garis BT, sehingga TP dibanding PB 3:2. Jarak titik P ke bidang ACT. Jarak titik ke bidang. Kita buat dulu garis, kita buat 5 segi 4-nya. T ABCD, alasnya ABCD ya, alasnya adalah 10. Kemudian garis rusuk tegaknya juga 10. Nah, di sini perbandingan TP dibanding PB adalah 3:2. Berarti TP-nya 6, PB-nya 4. Nah, dari mana dapatnya? Kita ke kiri dulu ke kotak. TP dibanding PB 3:2. Berarti TP sama dengan 3/5 TB. Nah, kalian tentunya harus ingat ini adalah pelajaran SMP kelas 3, yaitu perbandingan garis-garis pada segitiga ya. Nah,
sehingga TP sama dengan 3/5 kali TB. Nah, sehingga TP sama dengan 3/5 kali 10, maka TP sama dengan 6. Kalau TP-nya 6 berarti PB-nya sama dengan 4. Nah, itu dapatnya. Nah, setelah itu di situ ada segitiga TOB dan segitiga TQP yang sebangun. Nah, berarti kita gunakan perbandingan segitiga TPQ dan TOB. Nah, mengingat kembali pelajaran di SMP. PQ dibagi OB, PQ dibagi OB sama dengan TP dibagi TB, sehingga PQ per 5 akar 2 sama dengan 6/10. PQ sama dengan 3/5 kali 5 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi jarak P ke bidang ACT adalah 3 akar 2 cm. Ya. Soal berikutnya. Diketahui TABCD 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk TA 6 cm dan AB 3 akar 2 cm. Jarak titik A ke TC, jarak titik terhadap garis. Kita buat dulu limasnya TABCD dengan alasnya, yaitu panjangnya 3 akar 2 dan sisi tegaknya adalah 6 cm. Yang akan dicari adalah jarak titik A terhadap garis TC. Nah, tentunya kita buat garis sebelumnya kita buat dulu bidang yang melalui titik A dan memotong garis TC. Bidang yang bisa kita buat yaitu bidang TAC. Setelah kita buat bidang TAC, maka kita cari garis, panjang garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan TC. Nah, kita berarti yang tegak lurus kita misalkan di situ adalah garisnya AP. Nah, kemudian kita lihat lagi segitiganya, segitiga TAC, segitiga TAC. Segitiga TAC di sini berarti segitiga sama sisi. Kenapa segitiga sama sisi? Karena AC itu diagonal sisi dari segi persegi ABCD. Nah, AB-nya 3 akar 2. Berarti AC sama dengan 3 akar 2 kali akar 2, sehingga hasilnya 6. Maka segitiganya adalah sama sisi, TAC sama sisi. Karena segitiga TAC sama sisi, maka untuk mencari panjang garis AP gunakan garis tinggi segitiga yang rumusnya adalah A/2 akar 3. Nah, ya. Mungkin kalau kalian mengikuti video sebelumnya, nah Bapak sudah tekankan rumus ini. Oke, kita ke kotak sebelah kiri. TAC segitiga sama sisi, TA, AC, TC 6 cm. AP garis tinggi, AP sama dengan 6/2 akar 3. AP 3 akar 3. Jadi jarak A ke TC adalah 3 akar 3. Ya, itulah tadi beberapa soal yang sudah Bapak bahas ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian ya untuk menghadapi ya ulangan-ulangan, baik itu ulangan harian ya ataupun suatu saat kalian menghadapi tes ya. Apapun ya, kebetulan ada soal yang berkaitan dengan jarak pada dimensi 3 ya, terutama jika kalian akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya, ini biasanya soal seperti ini selalu ada. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, dan jangan lupa ikuti terus ya video selanjutnya, karena video selanjutnya ya tentunya akan memberikan soal-soal yang lebih menarik ya, lebih mudah dipahami dan dimengerti. Oke, akhirnya Bapak undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.